ومحمدا رسول الله ويقيني. Allah menggolongkan manusia itu menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua adalah lawannya orang kafir. Antara orang yang beriman dengan orang yang kafir itu di tengahnya ini, antara ini, inilah yang disebut munafik. Hal ini dilandasi dalil banyak, di antaranya anak akan mengambil awal surat Al-Baqarah. Orang yang beriman itu dari ayat 1 sampai 5. Tapi sejatinya ciri-cirinya cuma ada 2, yakni di ayat 3 dan ayat 4-nya. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, manusia tadi dibagi 3. Yang pertama beriman, Quran surat 2 ayat 1 sampai 5. Walaupun 5 sejatinya hanya 2 dan 3. Karena 1 alif lam mim, 2 pernyataan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk sebagai orang-orang yang beriman. Sedangkan yang kelima adalah orang-orang yang beriman itulah orang yang akan beruntung. Kebalikan dari orang yang beriman adalah orang yang kafir. Surat yang sama, surat 2 ayat 6 dan 7. Sedangkan munafik antara beriman dengan kafir yang akan menjadi materi kita dari ayat 8 sampai 20. Itu. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, orang beriman hanya 2 ayat, orang kafir juga cuma 2 ayat, orang munafik 12 ayat. Jadi kalau begitu perbandingannya, orang yang beriman dengan orang yang kafir seimbang. Anggaplah satu-satu, tapi orang yang munafik 6. Perbandingannya jauh sekali. Ini. Oleh karena itu kita harus betul-betul paham sekali tentang materi kita pada hari ini untuk mendeteksi terhadap diri kita. Adakah diri kita sifat yang sangat tidak menguntungkan? Kenapa saya katakan tidak menguntungkan? Berdasarkan firman Allah, orang kafir dengan orang munafik nanti di neraka itu lebih rendah mana? Orang munafik. Lihat tadi surat yang dibacakan, surat 4 ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah memasukkan orang munafik itu di neraka yang paling dasar. Itu. Baik, ini poin pertama. Jadi kalau begitu wajib kita mengetahui tentang munafik atau nifak ini. Berikutnya definisi nifak. Secara bahasa, an-nifaq kalau dinasionalkan menjadi nifaq berasal dari kata nafaqa, yunafiku, yunaqon wa munafaqatan. Diambil dari kata an-nafiqa yang secara itu memiliki atau bahasa itu artinya adalah salah satu lubang keluarnya yarbu. Yarbu itu tikus. Di mana lubang tikus itu ketika ia masuk dari lubang sini, nanti bisa keluar dari lubang sini. Itu gambarannya. Jadi kalau begitu, nifak ada yang mengatakan adalah lubang tempat bersembunyi. Jadi kalau lagi kondisi nggak aman, dia masuk. Nanti kalau sudah aman, dia keluar lagi. Lihat tikus itu,
Ketika kondisinya nggak aman, dia buru-buru masuk ke lubangnya. Tapi begitu kondisi aman, dia langsung keluar. Nah, keluarnya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang. Karena yarbu atau semacam hewan tikus itu lubangnya macam-macam, banyak sekali. Nanti penjelasannya ini diambil dari kitab ya An-Nihayah fil Ghoribiyah hadis jilid 5 halaman 98 Ibnu Athir. Kemudian secara syariat yang namanya nifaq yakni orang yang menampakkan keislaman dan kebaikannya tetapi sejatinya menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Maknanya ia bisa keluar dari syariat semaunya. Jadi syariat itu dijadikan ya anggapin tuh dari sana bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar semaunya. Ini yang itu. Oleh karena itu syariat memberikan gambaran yang sangat jelas orang munafik ditempatkan nanti di neraka yang paling bawah. Kemudian para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 405 beliau menyampaikan yang disebut dengan munafik adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Itulah orang nifak atau munafik. Jadi dia keluar dari jalan kebenaran menuju kesesatan. Kenapa jalan kebenaran? Islam yang hak, Islam yang jelas, dia keluar dari itu untuk mencari sesuatu yang akan ia dapatkan. Nanti penjelasannya di belakang. Lantas siapa orang yang nifak itu, fasik itu? Ternyata orang yang nifak atau fasik adalah orang golongan ketiga tadi, munafik. Hal ini Allah berfirman, innal munafiqina humul fasikun. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 67. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi sekali lagi yang disebut dengan fasik atau nifak adalah orang munafik. Kemudian setelah itu tempatnya tadi di mana? Di neraka. Ayat yang dibacakan tadi, innal munafiqina ya fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kenapa? Mungkin timbul pertanyaan. Kenapa orang munafik itu tempatnya di paling bawah? Kalau tempatnya di paling bawah nanti bisa keluar enggak dari neraka? Nah, itu. Kalau pakai logika enggak mungkin karena tempatnya di paling bawah. Tapi Islam bukan berdasarkan logika. Islam berdasarkan wahyu. Kenapa munafik tempatnya di bawah, paling bawah? Karena kalau orang kafir mengolok-olok Islam, menghina Islam kadang-kadang karena nggak tahu. Itu. Tapi kalau orang munafik menghina, mengolok-olok dan sebagainya, sejatinya dia tahu nggak? Dia tahu. Itu. Orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dengan orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, yang satu tahu, yang satu tidak tahu, hukumannya berat mana? Yang tahu. Jelas ya? Jelas. Itu cara berpikir yang realistis. Kemudian kalau dia ditempatkan di paling bawah, bisa keluar dari neraka tidak?
Kalau enggak dijawab, kita akan selesai kajiannya. Tidak? Yang menjawab tidak boleh pulang duluan, ya. Karena salah. Jadi orang munafik itu ia akan keluar dari neraka karena di dalam dia punya keimanan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali kalau keyakinan Khawarij tidak, ya. Jadi orang yang munafik seberat apapun meskipun tempatnya di neraka yang paling bawah akan keluar dari neraka karena keimanan. Dia masih orang munafik itu orang muslim enggak? Muslim. Masalah itu. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh munafik pertama kali di Islam? Siapa? Iya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhi boleh pulang duluan? Udah. Karena jawabannya benar. Jadi yang pertama kali orang munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu. Apa pekerjaannya orang munafik itu? Kerjaannya orang munafik itu selalu membuat makar. Itu. Tipu daya. Menyebarkan fitnah. Kalau bahasa sekarangnya menyebarkan hoak. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mari kita lihat gambaran yang Allah berikan pekerjaannya. Jangankan kita orang muslim, Allah ditipu. Allah hendak ditipu sama dia. Lihat surat An-Nisa ayat ke-142, di sini sudah ada. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Lihat, Allah aja kalau bisa ditipu akan ditipu sama dia. Kalau Allah aja akan ditipu, kalau kita gimana? Bagi mereka orang-orang muslim nggak ada artinya. Karena apa? Lihat di sini tadi. Allah saja hendak ditipu. Maka jangan heran kalau orang Islam terus ada yang membuat ya fitnah. Fitnah ini adalah untuk siapa? Untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang yang beriman. Yang terakhir sekali, yang lagi seru luar biasa, yang kemunafikannya betul-betul nampak adalah, enggak usah disebutin inisialnya. Tapi sudah tahu maksudnya? Udah, alhamdulillah. Kalau sudah kan enak. Enggak usah nyebutin, kalau sudah tahu kan lebih enak. Baik. Juga bisa dilihat surat 2 ayat 9 sampai 10. Ini ciri-ciri orang munafik itu. Lihat ini. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka, orang-orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafirannya guna melindungi mereka dari hukum-hukum duniawi. Padahal mereka itu tertipu atas diri mereka sendiri. Jadi kalau begitu sasarannya orang munafik itu berapa tadi? 2. Siapa? Allah
dan orang yang beriman. Allah, kalau begitu siapa yang dimaksud Allah di sini? Agama Islam. Dan orang-orang yang beriman, orang yang berada di dalam keimanan yang memeluk Islam. Itu sasarannya. Jadi kalau begitu orang munafik, sasarannya orang kafir? Tidak. Justru sasarannya Allah dan orang-orang yang beriman. Itu. Sehingga jelas bagi kita, kalau begitu kita harus betul-betul menyadari. Jadi kalau begitu ketika ada orang munafik menyebarkan isu bahasa kita adalah hoax sekarang ini, jangan terprovokasi. Itu caranya. Nanti contoh-contohnya akan kita sampaikan di bawah. Karena ini baru poin definisi. Ya, ini baru poin definisi. Mungkin nanti sampai jam 3. Enggak ya? Enggak mungkin. Baik. Berikutnya B, jenis nifak. Karena manusia itu ada dua, dari dua unsur, jasmani dan rohani. Nifak pun juga demikian, dibagi dua. Nifak jasmani dan nifak rohani. Nifak rohani disebut kalau di kitab-kitab ini atau di materi kita adalah berkaitan dengan keyakinan, urusan hati. Ya, nifak, saya ulang, nifak dibagi dua berdasarkan manusia Allah ciptakan dari dua dimensi, jasmani dan rohani. Jasmani adalah nifak amali, rohani adalah nifak i'tiqadi, keyakinan. Itu. Karena keyakinan dengan perbuatan, dosanya besaran mana? Keyakinan. Maka para ulama ada yang membedakan, kalau untuk nifak i'tiqadi itu nifak besar. Kalau nifak amali atau perbuatan, nifak kecil. Ciri-cirinya seperti apa nanti masing-masing akan kita sampaikan. Baik, yang pertama nifak i'tiqadi. Nifak ini bisa menjadi pelakunya keluar dari Islam karena ini nifak besar. Jadi berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-ngolok Islam, mencari agama, ya, mencaci agama, pemeluk-pemeluknya, serta condong kepada musuh-musuh dan bergabung dengannya untuk memerangi umat Islam. Itu. Jadi mereka mencari celah. Bagaimana umat Islam ini bisa dijadikan sasaran, dengan cara apa? Dia bergabung dengan musuh-musuh Islam. Makanya ada para ulama yang mengatakan Islam itu jatuhnya bukan dari luar, tapi dari dalam Islam sendiri. Itu. Oleh karena itu kehati-hatian inilah yang harus kita ketahui. Baik seperti apa contoh-contoh ya munafik atau i'tiqad dari dalam itu atau dari rohani itu. Mari kita lihat penulis akhuna Ustadz Yazid rahimahullah memberikan 4 poin, tapi nanti anak akan tambahkan biar lebih banyak lagi. Yang pertama, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Menjadikan agama Allah, Rasulullah, agama yang dibawa, Al-Quran sebagai rujukannya bahan olok-olokan. Ini.
Silahkan dibuka Quran surat At-Taubah surat 9 ayat ke-65 sampai 66. Di situ belum ada, bisa dikasih Quran surat sekian ayat sekian di materi itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Lihat, banyak enggak orang Islam yang mengolok-olok syariatnya sendiri? Banyak sekali. Itu. Jadi nanti kalau ada orang Islam yang mengolok-olok syariatnya sendiri, merendahkan agamanya sendiri, menghina agamanya sendiri, nggak usah ditunjuk kamu munafik, nggak usah. Yang penting kita sudah tahu dia bagian munafik. Itu. Dan sekarang naudzubillah banyak sekali contoh, nggak perlu ditunjukkan tapi jamaah sudah sangat jelas itu. Namanya sih bagus sekali ya. Bahasa Inggris itu kalau kece bagus enggak? Bagus sekali. Tapi gimana? Allah dihina, Rasulullah dihina, Islam dihina, kita umat Islam dihina habis-habisan. Tapi jangan terprovokasi. Itu kuncinya. Dia sengaja tadi, sasarannya orang munafik tadi siapa? Allah dan orang yang beriman. Cuman itu. Baik, di ayat yang lain bisa dibuka surat kedua atau Al-Baqarah ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan atau pemimpin mereka, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Siapa yang berfirman ini? Allah. Kalau Allah yang berfirman, kebenarannya mutlak atau masih diragukan? Mutlak. Jadi ketika kita bisa memahami ayat ini saja, kita paham kok. Oh, orang ini, orang ini, orang ini. Tapi nggak boleh kita ucapkan. Ya. Cukup kita tahu ciri-cirinya, Allah menyampaikan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini poin pertama. Poin kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Jadi membenci pribadi Nabi dan membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau membenci Nabi banyak sekali. Dan membenci apa yang dibawa Nabi juga sangat banyak. Mari kita lihat, di antaranya mencela dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dihina Rasul dan Allah. Mari kita perhatikan Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-58. Surat 9 ayat ke-58.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in a'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Jadi menuduh Rasulullah tidak berlaku adil. Itu. Dalam hal pembagian zakat. Kalau Rasulullah dituduh tidak berlaku adil, masih adakah orang di dunia ini yang lebih hebat dari Rasulullah? Tidak ada. Sekali lagi, yang menuduh ini bukan orang kafir loh, bukan. Orang Islam, tapi yang munafik. Rasulnya sendiri dituduh tidak berlaku adil. Kita bisa bayangkan, kalau Rasulullah aja difitnah seperti itu, bagaimana dengan kita-kita? Kemudian bentuk mencela dan menghina Allah dan Rasulnya berikutnya, kalau tadi adalah pribadi Rasul, sekarang adalah ajaran yang dibawa. Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayat 61. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala melalui firman-Nya menjelaskan yang sangat apik sekali. Ini yang harus kita ketahui. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat munafik menghalangi dengan keras darimu. Ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang dibenci bukan Rasulullah. Rasulullah itu diakui kemuliaannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang dibenci apa? Yang dibawa. Nah, inilah yang diwarisi oleh orang munafik. Kalau orang kafir tadi yang dibenci hanya syariatnya. Rasulullah nggak dibenci. Tapi kalau orang munafik yang dibenci apa tadi? Dua. Pribadi Rasulullah dan syariat yang dibawa. Kalau begitu lebih rendah orang kafir atau orang munafik di sini? Lihat, kalau orang kafir dalam hal ini kafir Quraisy ya, adalah Rasul nggak dibenci. Pribadi Rasul itu dicintai karena Rasul mendapatkan gelar Al-Amin loh. Yang mendapatkan memperoleh gelar Al-Amin ini siapa yang memberikan? Orang-orang kafir Quraisy. Dan ini nggak pernah dicabut. Tapi yang enggak diterima, yang dibenci, yang diolok-olok adalah syariat yang dibawanya. Ini kafir Quraisy. Orang munafik dua. Rasul pribadinya juga dibenci, syariat yang dibawa juga dibenci. Itu. Jelas ya? Jelas. Ya. Kalau jelas kita akhiri. Oh, belum ya? Masih banyak ya? Baik, kemudian yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Jadi kalau agama Islam itu kalah, kalau agama Islam itu mundur, kalau agama Islam itu nanti habis, mereka senangnya luar biasa. Ini ciri-ciri mereka. Mari kita lihat Quran surat ketiga atau Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum
Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Lihat di sini, ketika kita mendapatkan kebaikan, kemenangan, mereka sedih. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam menerima kekalahan, mereka gembira, foya-foya. Lihat, ketika terjadi tabrakan di jamaah haji, tahun berapa itu, ya kan? Sehingga yang meninggal banyak. Adakah waktu itu umat Islam yang gembira sukaria? Ada. Ketika umat Islam kena musibah, mereka suka, bahagia, gembira, senang dan sebagainya. Berarti ini ciri-ciri apa tadi? Munafik. Munafik yang mana ini? Munafik yang mana yang kita bicarakan ini? Keyakinan. Munafik besar ini.